Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amalia Ramadhani dari kelas TRPL 2 Malang. Di sini adalah tugas ATS praktikum pemrograman basis data saya. Saya akan mengerjakannya dari soal nomor 1, yaitu tentang dokumen faktur pembelian barang. Soal yang A, buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen di atas. Oke, pertama akan saya kerjakan di Word terlebih dahulu. Ada nomor ini akan saya buat sebagai nomor faktur. Terus di atasnya ada tanggal faktur. Kemudian di sini juga ada informasi supplier, ada kode supplier dan nama supplier. Kemudian informasi mengenai pembelian barangnya, di sini ada kode barang, nama barang, jumlahnya, harga dan total harganya. Kode barang ya. Kode barang, nama barang, harga satuan maksudnya itu ya, terus jumlahnya. Oke, di sini karena ada 3 record datanya akan saya buat. Pertama kan di sini kan ada 2 faktur pembelian. Untuk faktur pembelian pertama, nomor fakturnya itu nomor 998 dengan tanggal 7 bulan 2 tahun 2001 dengan kode supplier G01 dan nama suppliernya Gobel Nustra. Di faktur pembelian ini adalah informasi pembelian barangnya. Tanggal 7 ya, 7/2/2001. Kode suppliernya di sini kita lihat G01. Nama suppliernya Gobel Nustra. Kemudian kode barangnya ini ya, A01 A02. Nama barangnya yang A01 AC split setengah PK. Untuk jumlahnya 10 dengan harga 1.350.000. Totalnya 13.500.000. Kemudian kan untuk yang di nomor faktur ini, nomor faktur 998 karena ada 2 barang. Jadi mulai dari nomor faktur, tanggal faktur, kode supplier, nama supplier itu sama dengan yang ini. Nah, bedanya mulai dari kode barangnya. Kode barang yang kedua A02 dengan nama barangnya adalah AC split 1 PK. Jumlahnya juga 10, harganya 2 juta ya. Jumlahnya 20 juta. Nah, kemudian kita masuk ke faktur pembelian barang yang kedua dengan nomor faktur adalah 779, tanggalnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2001 dengan kode supplier S02, nama supplier Hitachi. Di sini barangnya cuma ada 1. Mari kita buat kodenya tadi, nomor fakturnya tadi 779 dengan tanggal 2 bulan 2 tahun 2001. Kode supplier S02, nama supplier Hitachi. S02 Hitachi. Kode barang cuma ada 1 ya. Jumlahnya
jumlahnya 20 juta. Nah, kemudian kita masuk ke faktur pembelian barang yang kedua dengan nomor faktur adalah 779, tanggalnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2001 dengan kode supplier S02, nama supplier Hitachi. Di sini barangnya cuma ada satu. Mari kita buat kodenya tadi, nomor fakturnya tadi 779 dengan tanggal 2 bulan 2 tahun 2001, kode supplier S02, nama supplier Hitachi. S02 Hitachi, kode barang cuma ada satu ya, R01, nama barang rice, gimana tulisannya, rice CH Choker, C3 ya, jumlahnya sama 10, harganya 150, jadi totalnya 1.500.000. Oke. Nah, ini adalah bentuk tabel tidak normalnya. Kemudian pokoknya ini ya, ini adalah bentuk tabel tidak normal. Selanjutnya masih di soal nomor 1 yang B, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan tahap 3NF. Jadi dari tabel tidak normal yang sudah kita buat tadi, kita ubah satu persatu melalui tahapan 1NF sampai dengan selesai ke tahapan 3NF. Nomor fakturnya di sini memang ada 3, tetapi yang sama ini karena kita masuk ke tahap 1NF, jadi cukup tuliskan dua nomor fakturnya saja. Yang sama tidak perlu dituliskan lagi. Nah, di nomor faktur 998 tanggalnya adalah tanggal 7 bulan 2 2001. Sedangkan untuk di Untuk di nomor faktur 779 tanggalnya adalah tanggal 2 bulan 2 2001. Terus kode suppliernya kita masukkan, kode supplier di tanggal faktur ini, kode supplier di nomor faktur 998 adalah G01. Sedangkan di 779 adalah S02. Oke, jadi ini adalah tabel faktur pembelian barangnya. Kemudian untuk kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel detail barang, tabel pembelian barangnya ya. Pertama nomor faktur, kemudian kode barang, kemudian nama barang, kemudian kitnya jumlahnya, kemudian harganya. Sini kita ganti total saja ya, kita ganti total aja biar tidak terbalik. Nah, oke. Nomor faktur pertama 998, kodenya A01, nama barangnya adalah AC speed setengah PK, jumlahnya 10, harganya 1.350.000, totalnya jadi 13.500.000. Kemudian masih di nomor faktur 998 karena barangnya ada 2 ya, kode. Nah, ini adalah
masih di proses 1NF ya. Ini tabel detail barangnya. Kemudian kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel supplier untuk memuat informasi mengenai suppliernya. Tabel supplier ini berisi informasi kode supplier dan nama supplier. Kode supplier, nama supplier. Oke, kode supplier hanya ada dua, yaitu G01 dan S02. Kode supplier G01 namanya adalah Gobel Nastra ya, Gobel Nastra ya tadi. Gobel Nustra. Ya, Gobel Nustra. Gobel Nustra. Untuk S02 adalah nama suppliernya Hitachi. Oke. Nah, ini tabel supplier. Oke, jadi dalam proses normalisasi 1NF itu dipecah-pecah menjadi 3 tabel, yaitu tabel faktur pembelian, tabel detail barang, dan tabel supplier. Totalnya berarti sini 5. Terus karena ada 3 barang, oke. Ini tabel detail pembelian. Nomor faktur, kode barang, terus jumlahnya, terus harganya, terus total. Nomor faktur 998 dengan kode barang A01, jumlahnya 10, harganya 1.350.000, totalnya 13.500.000. Terus nomor faktur 998, kode barangnya adalah A02, jumlahnya 10, harganya 2 juta, totalnya 20 juta. Terus nomor faktur berikutnya 779, kode barangnya adalah R01, jumlahnya 10, harganya 150.000, totalnya 1.500.000. Oke. Nah, ini adalah tabel detail pembelian di proses normalisasi kedua. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel supplier. Tabel suppliernya sama ya. Oke, jadi ini udah selesai proses normalisasi yang kedua. Selanjutnya proses normalisasi yang ketiga atau 3NF. Oke, kemudian tabel yang kedua adalah tabel detail pembelian. Kode barang R01, R02, dan R01. Jumlahnya semua barangnya ini berjumlah 10. Untuk harga kode barang A01 itu harga satuannya 1.350.000. Oke. Harga kode barang A02 adalah 2 juta. Terus untuk kode barang ini harganya 150.000. Totalnya jadinya Oke, ini adalah tabel detail pembeli.
tunjukkan relasi tabel dari hasil proses normalisasi yang diperoleh. Jadi dari hasil proses normalisasi sampai ke 3NF ini itu kita dapat tabelnya, dapat relasinya, yaitu dalam normalisasi ini setiap tabel mewakili satu entitas dengan atribut-atributnya. Hubungan antara tabel-tabel ini terbentuk melalui foreign key yang menghubungkan entitas-entitas tersebut. Misalnya dalam tabel ini, tabel faktur pembelian, kode supplier di tabel faktur pembelian ini adalah foreign key yang didapatkan dari tabel supplier, yang didapatkan dari kode supplier di tabel supplier. Jadi relasinya antara tabel faktur pembelian dengan tabel supplier. Selanjutnya melakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Maksudnya dari hasil normalisasi yang diperoleh yaitu dari hasil normalisasi sampai 3NF ini. Dilakukan penerapan SQL-nya yaitu membuat tabel faktur pembelian, tabel detail pembelian, dan tabel supplier. 3 tabel ini akan saya buat melalui CMD. Pertama masuk ke direktori seperti biasa. Nih ya. Oke, karena kita melakukan penerapan SQL, bukan cuma tabelnya yang kita buat, tapi kita juga mengisi record datanya. Di sini tadi tabelnya sudah dibuat, sekarang kita isi record datanya.
Sekarang kita isi record datanya. Ini ya. Selanjutnya di sini saya buat saya akan soal nomor 2, yaitu membuat database dengan nama DB ATS teori. Di sini sudah saya buat sampai pada tahap yang kelima. Selanjutnya akan saya buat tahap yang keenam satu persatu. Yang pertama adalah select bintang from pegawai. Ini hasilnya. Selanjutnya adalah perintah select nama gaji from pegawai. Selanjutnya ini select nama alamat from pegawai where nama like. Selanjutnya select nama gaji from pegawai where gaji, di mana gaji di atas 15.000. Selanjutnya menampilkan nama, alamat dan gaji di mana gajinya di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Ini hasilnya. Menampilkan nama gaji dari tabel pegawai di mana gaji di antara 15.000 dan 20.000. Hasilnya adalah ini. Fikri 15.000, Faris 17.000, Sigit 20.000, Ivan 16.000. Semuanya berada di antara 15.000 dan 20.000, termasuk 15.000-nya dan 20.000-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah menampilkan gaji maksimal semua pegawai, gaji minimal di antara semua pegawai, dan gaji rata-rata dari semua pegawai. Ini adalah hasilnya. Ini contoh operasi DDL-nya.
Jadi untuk record 5 record data pada DML sudah berhasil kita tambahkan. Jam ngajarnya, jam pembelajarannya nambah. Dia harusnya ngajar di 11 di KP 123. 11 Di KP 123. Nah yang sekarang ini ditambah ada 16 terus di KP 4. Ya, jadi untuk soal ketiga ini beri penjelasan setiap baris trigger yang dibuat. Jadi key trigger stok barang before insert on detail pembelian membuat trigger bernama stok barang yang dipicu sebelum setiap operasi insert pada tabel detail pembelian. Sedangkan untuk for each row itu trigger akan dieksekusi untuk setiap baris yang dioperasikan oleh pernyataan insert yang memicu trigger. Sedangkan untuk begin menandakan awal dari blok pernyataan yang akan dieksekusi oleh trigger. Untuk update barang set itu menambahkan jumlah dari kolom jumlah pada tabel barang dengan jumlah baru yang dimasukkan di tabel detail pembelian untuk barang dengan kode yang sama. Sedangkan untuk N itu menandakan akhir dari blok pernyataan yang dieksekusi oleh trigger. Sekian ATS pemrograman basis data saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.